بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكرم رحمة الكامل وعلى آله وأصحابه عدد معلومة الله بجواب الله. صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقه أداء ونسألك به من الرفيق عسنا ومن الطريق عسنا ومن العلم أنفعا ومن الرزق أجدا وعساء. اللهم أخرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم بنور معرفتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Jangan marah-marah, woi. Ini tuh gaji tuh setam lonong katang. Woi, jangan begitu makannya barengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Suratul Fajr. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sama-sama berzikir membaca surah Yasin, membaca salawat, tahlil dan tahmid. Yang pertama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang ditujukan untuk guru kami yang sedang sakit. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama senantiasa diberikan kesembuhan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keluarga kita, orang tua kita yang sedang sakit sama dengan berkah doa bersama senantiasa diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sulit, yang sedang rumit, mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedikit pada kesempatan malam yang mulia ini, insya Allah kita akan memasuki 10 Dzulhijjah, yang mana di 10 Dzulhijjah ini banyak keistimewaan yang sangat-sangat luar biasa. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Fajr wa layalin 'ashr, demi malam-malam tanggal 10. Yang dimaksud di sini adalah malam tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, yang mana sebelum tanggal Dzulhijjah 10 Dzulhijjah, maka di tanggal 8 dan tanggal 9 yang sudah kita tahu ada kesunahan-kesunahan yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk melaksanakan puasa. Satu, puasa tarawiyah, dan yang kedua puasa Arafah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, berjumpa dengan bulan Dzulhijjah, dan mudah-mudahan dari awal tanggal 1 bulan Dzulhijjah kita bisa melaksanakan puasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengenai tentang keistimewaan dan keagungan bulan Dzulhijjah dan melaksanakan puasa di bulan Dzulhijjah, walaupun sekalian puasa qadha Ramadan, walaupun sekalian puasa qadha Ramadan, maka pertama niat qadha Ramadan sekalian melaksanakan puasa di bulan haji. Jadi puasa haji nyantol ke puasa qadha Ramadan. Maka kata sebagian para ulama, man shoma hadhil ayyam
akramahullahu bi asyarati asya. Siapa orang yang mampu melaksanakan puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau tidak kuat dari tanggal 1 minimal tanggal 8 dan tanggal 9 puasa tarawih dan puasa Arafah. Yang mana ketika orang haji tanggal 8 digiring ke Mina untuk nginep di Mina untuk persiapan malam tanggal 9 wukuf di Arafah. Maka kita yang ada di luar kota suci Mekah maka dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Satu puasa tarawih dan yang kedua puasa Arafah. Walaupun kita tidak melaksanakan wukuf di Arafah di sana, seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, insya Allah pahala dapat seperti orang yang melaksanakan ibadah haji yang wukuf di Arafah. Alhamdulillah. Bagaimana kata bagian ulama, siapa orang yang mampu melaksanakan puasa pada bulan Dzulhijjah, maka Allah akan memuliakan dengan 10 kemuliaan. Jadi ada 10 kemuliaan bagi orang yang mampu melaksanakan puasa di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan nih, mudah-mudahan kita bisa. Amin. Walaupun sekalian foto. Siapa orang yang mampu melaksanakan puasa pada bulan Dzulhijjah dari awal tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 sampai tanggal 9 ya. 9 karena tanggal 10-nya mah sudah Idul Adha. Yang pertama Allah akan memberikan kemuliaan al-barakatu fi umrih. Allah memberikan keberkahan di dalam umurnya. Nah ini salah satu keistimewaan orang yang mampu melaksanakan puasa di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 9 itu ya, maka Allah akan memuliakan dengan 10 kemuliaan. Kemuliaan pertama yang akan Allah berikan al-barakatu fi umrih. Allah akan berikan keberkahan di dalam umurnya. Umurnya itu manfaat, umurnya itu barokah. Karena tidak semua orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, tapi umur itu memberikan manfaat, umur itu memberikan barokah. Tetapi kata ba'dul ulama, siapa orang yang mampu melaksanakan puasa di bulan tersebut, salah satu kemuliaan yang akan Allah berikan, Allah akan memberikan keberkahan di dalam umurnya. Alhamdulillah. Nah ini Nur Hadi nih ya. Mudah-mudahan Pak Nur Hadi bisa ngamalin, saya juga mudah-mudahan bisa ngamalin, mudah-mudahan walaupun cuma 2 hari tarawih sama Arafah. Karena kita yang kagak biasa puasa, biasa ngopi dulu mau puyeng. Namanya ya, pagi-pagi udah mau ngopi ngerokok. Nah itu satu kemuliaan pertama yang akan Allah berikan, al-barakatu fi umrih. Allah akan berikan keberkahan di dalam umurnya. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, makin tua usianya makin nambah baik dalam kehidupannya. Karena tidak sedikit orang makin tua umurnya makin kagak baik hidupnya. Kan begitu ya? Makin parah gitu. Ya. Nah gitu. Yang mudah-mudahan kita mah kagak begitu. Makin tua makin lebih baik, walaupun masa pemudanya dulu kagak baik, tapi masih makin tua makin baik. Nah insya Allah.
Yang kedua, wa ziyadatu fi malih, Allah akan menambahkan di dalam hartanya. Allah akan tambah urusan hartanya bagi orang yang mampu melaksanakan puasa di bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga, wal hifdzu fi iyalih, Allah akan jaga keluarganya. Allah akan raksa keluarganya. Maka apapun kehidupannya, orang yang mampu melaksanakan puasa di bulan Dzulhijjah, maka keluarganya langsung Allah yang menjamin, langsung Allah yang menjaga. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan berikutnya, wa takfiru li sayyiati, dan Allah akan melebur segala kesalahan-kesalahannya, wa tad'ifu li hasanati, dan Allah akan melipat gandakan segala kebaikan-kebaikannya, wa tashilu li kasrati mauti, dan Allah akan memudahkan ketika sakaratul maut. Ternyata kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang senantiasa puasa di bulan Dzulhijjah, ketika sakaratul maut, Allah akan mudahkan ruh keluar dari jasad kita. Tidak sulit ruh keluar dari jasad kita, namanya mudah di dalam sakaratul maut. Sedangkan ketika sakaratul maut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqiah. Bagaimana kata Allah? Fa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Di dalil Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Waqiah mengenai tentang orang yang sedang sekarat. Sekarat itu orang biasanya ke bawahnya mah sudah mati, ruh ada di kerongkongan. Maka kata Allah, falaula idza balagatil hulqum, apabila ruh sudah nyampe kepada kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, maka kalian semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tempat bahagia, di mana tempat tidak bahagia. Dia akan diperlihatkan, oh dia akan menjadi penduduk ahli surga, dia diperlihatkan menjadi penduduk ahli neraka. Itu sudah diperlihatkan ketika dalam keadaan sakaratul maut. Na'udzubillah min Masya Allah. Serem juga ya. Tapi salah satu keistimewaan bulan Dzulhijjah, Allah mudahkan sakaratul maut kita. Nah itu salah satunya. Apalagi wadiya'u lidulumati qabrih, dan orang yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan Dzulhijjah, wadiya'u lidulumati qabrih, maka akan ada penerang ketika gelapnya alam kubur. Gelap gulitanya alam kubur yang kita lihat cuma 80 cm kali 150 atau kali 2 meter atau 3 meter, tergantung orangnya. Itu pun sudah pakai liang lahat sempit lagi. Maka bagi orang yang mampu melaksanakan amal soleh, maka alam kubur raudhah min riyadil jannah atau jinan, seperti taman-taman surganya Allah. Yang namanya taman, kira-kira lihat dipandang atau tidak? Namanya mah taman mini, indah. Itu baru taman mini. Ini mah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka gelap gulitanya alam kubur akan terang benderang, disebabkan ketika kita hidup di dunia mampu melaksanakan amal soleh. Salah satunya perintah pelaksanaan puasa di bulan Dzulhijjah, puasa Arafah dan puasa Tarawih, walaupun disambung dengan puasa qadha. Di nawaitu shauma qadin gitu ya, qadhaan ya, nawaitu shauma qadin, qadhaan di Ramadan tuh ma'a tarawih.
niat saya puasa qadha disatukan dengan puasa sunnah tarawih. Jadi artinya qadhanya kita lunas, pelaksanaan tarawih dan arafahnya pun dapat. Jadi yang sunnah nyantol kepada yang fardu, jangan yang fardu nyantol kepada yang sunnah. Jadi niatnya niat qadha dulu. Niat qadha Ramadan disertakan dengan sunnah, artinya melaksanakan qadha pas bertepatan dengan tanggal tarawiyah dan arafah, maka qadhanya lunas, keutamaan tarawiyah dan arafah kita dapatkan. Alhamdulillah. Maka kata Nabi, di tanggal 10 Dzulhijjah berarti pas hari raya Idul Adha. Maka kata Nabi yang bersumber hadis dari Abdullah bin Abbas, tidak ada amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Tidak ada amal-amalan yang paling dicintai oleh Allah pas bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Terkecuali ialah amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah jika emang kita mampu mengocorkan getih, mengocorkan darah, yaitu dengan memotong kurban pas tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi utama tuh, tidak ada amalan-amalan yang lebih baik ketika tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha selain kita mengeluarkan darah hewan sapi ataupun kambing niat untuk berkurban. Nah itu utamanya. Di pamundir walaupun pamundir kagak kurban, cuman jadi panitia kurban, cuman pegangin tanduknya doang, ya, ngeluarin darah. Insya Allah amal itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah gitu tuh. Alhamdulillah. Nah, kalau seandainya kita belum mampu untuk berkurban, berarti kita membantu orang yang berkurban. Membantu orang yang berkurban pun ketika semata taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah pahala tidak jauh beda dengan orang yang berkurban. Alhamdulillah. Kenapa? Karena sunnahnya emang motong kurban itu dipotong sendiri, kagak ngerepotin panitia. Enak begitu tuh kira-kira pamundir kurban sapi, pamundir yang ikat sendiri, potong sendiri, bagiin sendiri. Emang aturannya mah begitu, sunnahnya mah begitu sih, sunnahnya mah begitu tuh. Karena Nabi ketika selesai sholat Idul Adha keluar dari masjid bersama sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib memotong kambing dengan tangan mulianya baginda Nabi Muhammad SAW. Sisanya baru diperintahkan sahabat Ali untuk memotong itu sapi atau untuk memotong itu kambing. Utamanya bagi kita nih yang berkurban, kalau bisa Pak Nur Hadi kalau kurban potong sendiri. Nah, tapi kalau kagak bisa harus ngupahin. Jadi mereka paham lah. Gitu repotnya. Kenapa harus ngupahin? Karena tidak boleh kepala kambing atau kepala sapi pakai upah mau. Nah, kagak boleh tuh. Misalkan Pak Nur Hadi nih, Pak Nur Hadi motong sapi nyuruh sama saya. Kata Pak Nur Hadi, "Tat, itu kepalanya buat Ustaz aja, upah motong." Agak boleh. Di sini itu. Nanti kurban Pak Nur Hadi di sana kagak ada kepalanya. Kagak boleh. Ya. Panitia pada ngumpet Kulitnya pun sama. buat aku. Maka kurban ada kurban yang sunnah, ada kurban yang wajib. Kemarin sudah saya contohkan. Seperti di jalan saya ketemu Pak Nur Hadi. Kata saya, "Pak Nur Hadi mau kemana?"
mau ke tempat kambing, mau ngapain? Mau beli kambing kurban. Kira-kira ngomong begitu kurban sunnah apa kurban wajib? Nah, berarti sudah jatuh kurban wajib. Yang namanya kurban wajib, maka orang yang berkurban tidak boleh menikmati. Gitu ya. Orang yang berkurban tidak boleh menikmati. Cuman kadang orang yang berkurban udah mah berkorban, ntar saya minta pahanya aja 5 kilo. Iya, ada sih nenek. Kan gitu? Ada ya. Ada yang begitu? Ada. Dia yang berkurban tapi dia minta aja. Minta apa? Ada. Ini yang kurang pas. Ada. Misalkan saya kurban nih, kurban satu kambing. Mau panur Kayak begini. sapi. Cuman saya nanti Iya, minta ada ini di ya, kota situ ada. minta pahanya. Kayak minta pahanya. Artinya kurban kan kita menyerahkan seluruhnya. Jangan Saya sampai pernah kita nguliti kurban kambingnya, dia minta nungguin. paha yang belakang. Belum tahu. Enggak apa-apa kalau enggak Kan tahu. gitu. Nah ini hati-hati di dalam potongin pahanya ibadah satu. kurban, karena kurban di bawah bukan pulang. sembarang memotong kambing, kurban bukan hanya sekadar Masih ada memotong jatah lagi 5 kantong. sapi. Kalau hanya sekedar memotong sapi Ya, atau atau memotong kambing atau bukan apa. niat korban, cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak bismillah pun sah-sah saja. Tapi aturan memotong kurban minimal aturannya si kambing madhabnya kepada Kiblat. kiblat. Kan begitu? Ya. Karena gambaran Sayyidina Ismail alaihi salam ketika hendak dipotong oleh Nabi Allah Ibrahim Orang-orang Aceh alaihi salam. Bagaimana kata Ismail? Ya abi, wahai bapakku, agar kamu tidak begitu mengenaskan melihat aku mau dipotong, tolong jangan sampai aku ngelihat. Maka mukanya ditempelkan ke tanah. Kalau bisa ditutupin, kan gitu tuh. Maka sekarang dipraktekkan. Ibrahim bawa apa? Bawa pisau, bawa tambang, bawa kaca, bawa sisir. Jadi Ismail sebelum dipotong dirapihin dulu, disisirin dulu, nah gitu tuh, ya, disisirin dulu. Apa lu? Dibedakin dulu, dikacain dulu. Kan begitu. Makanya orang yang motong kurban itu berbeda dengan potong biasa. Jadi orang harus yang tahu motong ilmu kurban. Nah, Maka setelah selesai potong kurban, maka dia doa. Allahumma taqabbal minka hadhihi udhiyah. Ya Allah, mudah-mudahan engkau terima ini korban si fulan bin fulan. Nah gitu doanya. Jadi orang yang motongnya harus bisa bahwa ini korban si ini, dan dia harus bisa mendoakan, dikhususkan bahwa ini korban si ini mah bukan korban panitia. Jadi walaupun panitia ini misalkan Pak RT, tetap yang motongnya mah nanti harus orang yang paham bagaimana ini disalurkannya, cara motongnya bagaimana. Kita mah bagian kaum rame, tim hore aja udah, bagian tim hore saja. Kan begitu ya. Ini karena kadang orang perebut pengen motong kurban padahal tidak tahu ilmu cara bagaimana memotong kurban. Kalau asal potong mah gampang. Ya, kalau asal potong mah gampang. Karena apa? Kurban yang dipotong bukan hanya sekadar putus urat hulkumnya, tapi ini akan menjadi amal-amal orang yang berkurban. Jika kagak bener motongnya, kira-kira nyampe apa kagak? Kagak nyampe. Karena emang kagak bener. Ibarat gambaran orang yang melaksanakan ibadah haji tapi rukun hajinya ketinggalan. Kira-kira bener apa kagak hajinya? Kagak bener. Sama halnya di dalam berkurban. Ini perlu diperhatikan. Nah itu jangan sampai panitia rajin ngumpulin apa namanya sapi orang, siap menerima dan siap menyalurkan, kan gitu-gitu tuh ya. Iya. Siap menerima dan siap
menyalurkan. Maka kita kalau seandainya sudah siap menerima dan siap menyalurkan, berarti kita harus tahu ilmunya bagaimana cara memotong korban orang. Gitu ya, RT ya. Nah itu salah satunya begitu. Usahakan nanti yang motongnya mah orang yang paham, setelah putus doa. Orang yang motongnya tuh Allahumma taqabbal minka hadhil udhiyah. Ya Allah, mudah-mudahan ini kurban diterima olehmu, kurban si fulan. Ini kalau udah diambil duluan kakinya oleh panitia, belum selesai, buntung nanti di sananya. Paham ya? Buntung, awas hati-hati nih. Karena banyak begitu ya. Banyak yang menjadi pengen menjadi panitia korban karena banyak daging sapi gratis. Maksudnya hati-hati. Jadi artinya kita harus kasihan dengan orang yang berkurban. Ketika kita menjadi panitia takorruban semata membantu orang yang berkurban, walaupun kita tidak kurban, insya Allah pahala mah dapat seperti orang yang Tapi kalau seandainya kurban dipotong, kita ambil kakinya, itu mah nyolong punya orang yang nyolong itu. Nyolong itu nama. Itu hukumnya nyolong. Kenapa? Karena harus selesai dulu baru dibagiin. Ya. Dibagiin. Bagiinnya kepada siapa? Bukan ke panitia. Panitia dapat jatah, jangan ngambil duluan. Yang kakak boleh ngambil duluan. Kalau jatah mah pasti dapat. Yang kagak boleh ngambil duluan. Oh, ini buat saya katanya. Kepalanya buat saya, ini kepala buat saya, itu yang kagak boleh. Kalau jatah pasti dapat ya jatah. Karena kurban dibagikan terutama untuk kepada fakir dan miskin yang emang jarang makan daging. Kalau RT Mundir mah tiap hari juga makan daging. Kan gitu ya? Tiap hari kan gitu. Nah, bosan ya? Malah bosan. Jadi hati-hati nih di dalam berkorban. Jadi emang pahalanya luar biasa itu tanggal 10 Dzulhijjah. Selain mengocorkan darah, maksudnya selain memotong kurban, baik kurban sapi maupun kurban kambing. Itu lebih utama ketika tanggal 10 Dzulhijjah wal fajri walayalin asyar. Dan maksudnya layalin asyar adalah malam-malam yang ke-10. Maksudnya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Kata Nabi, tidak ada hari itu amalan yang paling dicintai oleh Allah selain mengeluarkan darah, yaitu memotong hewan kurban, sapi ataupun kambing. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah pentingnya kenapa setiap ibadah butuh dengan ilmu. Karena walaupun motong kurban mah ibadah, ya beda dengan beli kambing buat bacakan. Ya, beda dengan beli kambing kita buat bacak-bacakan doang, beda kurban beda. Jadi harus benar-benar kita bagaimana caranya, panitia tanggung jawab benar. Bukan hanya sekadar siap menerima, siap menyalurkan agar kita memberikan bantuan kepada orang lain. Bernilai orang yang berkurban, berarti kita pun harus tahu ilmunya. Insya Allah jika demikian kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban. Alhamdulillah. Nah sedikit, mudah-mudahan walaupun sedikit dan sekelumit ada manfaatnya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 10, tinggal ngopinya. Nah, ya mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para jamaah yang telah ikut serta membaca surah Yasin, mendoakan yang khususkan untuk guru kami. Mudah-mudahan dengan berkah doa kita semuanya dan doa para alumni semuanya dari setiap pelosok malam ini semuanya membacakan surah Yasin. Jadi saya dipinta tadi oleh anaknya, minta tolong malam ini dibacakan surah Yasin semuanya untuk kesembuhan. Maka tadi saya minta kepada para jamaah karena ada perintah dari pusat sana. Mudah-mudahan
mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kembali. Karena tadi sudah masuk ICU. Ya, Bapak Jian tadi saya ke sana. Saya ke sana pun sudah tidak bisa melihat. Karena apa? Karena sudah masuk ruang ICU, susah begitu. Tapi mudah-mudahan walaupun di tempat yang sangat darurat, karena kita yakin Allah Maha Kuasa, maka kita kembalikan kepada Allah, maka menunggu keajaiban Allah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.